Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua nikmat yang mesti senantiasa setiap detik kita bersyukur kepada Allah, karena Allah hidupkan kita menjadi seorang muslim. Kemudian Allah hidupkan kita di atas insyaallah taala di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada di akhir zaman, bahwasanya akan banyak terjadi perkara-perkara baru dalam agama, sehingga kita mesti selalu menuntut ilmu agama sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabatlah orang yang paling paham, orang yang paling tahu tentang perkara yang akan mendatangkan pahala dan yang tidak mendatangkan pahala. Para sahabatlah yang paling tahu tentang bagaimana memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka lebih tahu mana yang umum, mana yang khusus. Karena dewasa ini banyak sekali para pembela-pembela ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dengan banyak dalil. Tak jarang dengan dalil-dalil usul fikih, namun dipahami sendiri, tidak dipahami sebagaimana para sahabat memahaminya. Contoh saja yang viral, ya, pembacaan surat Al-Fatihah. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mereka kan umum sifatnya. Dalam usul fikih itu, ya, sesuatu yang umum la yukhassu, ya, tidak dikhususkan. Artinya kata mereka selama tidak ada yang melarang, boleh kapanpun mau dibaca. Maka kita katakan bahwasanya tentu kalau seandainya itu
ya bagus, baik Rasul langsung mempraktekkan dan para sahabat melakukan. Dan cukuplah hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, ya. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Setiap bid'ah itu tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi. Itu sesat gitu. Dan Rasul juga mengatakan berhati-hatilah kalian dengan perkara baru. Maka bukan membaca Al-Fatihahnya yang disalahkan, yang dilarang gitu. Namun yang dilarang adalah ketika meyakini yang mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kenapa? Karena di masa sahabat, sebagaimana dalam Sunan Ad-Darimi sering kita sampaikan, ya, bahwasanya orang-orang di Kufah, di Masjid Kufah itu, mereka melakukan zikir dengan cara berjamaah. Kalau kita ambil kaidahnya, zikir kan umum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berzikir secara umum, wadhkurullaha dzikran katsira. Kemudian dalil-dalil umum yang lain. Jadi hanya berdalil dengan dalil yang umum tidaklah menjadi dasar untuk melakukan sesuatu yang khusus. Jadi kalau seandainya mereka berdalil dengan yang umum, ya, kemudian yang khusus selama tidak ada larangannya boleh. Nah, ini akan membuka pintu-pintu bid'ah yang baru. Dalilnya umum, iqra'ul Qur'an, kan gitu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nanti orang akan membaca dengan caranya masing-masing. Gitu. Ada yang baca sering joget-joget, kan nggak ada yang melarangnya. Nah, ini hadirin yang dibilang, jadi kacau. Nah, jadi kaidahnya adalah, ya, sesuatu yang bersifat ibadah maka harus ada ketika dikhususkan. Misalkan ketika kita melakukan, ya, apa namanya itu, majelis, ya kan, maka kita baca dengan buka dengan marilah kita Al-Fatihah gitu, ya. Maka kita minta dari khususnya, ya, adakah Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka membuka majelisnya didahului dengan Al-Fatihah? Akan tidak setiap yang tidak dilakukan sahabat itu dilarang. Ya, bagaimana dengan Rasulullah tidak makan dog? Ada juga pembela bid'ah, Pak, ya. Ya. Nah, maka kita katakan dog itu bukan masalah ibadah, Pak. Babnya dalam fikih makan dog itu bukan bab ibadah. Bukan dalam kitabul ibadah, itu nama kitabul at'imah. Dibahas bagian muamalah itu. Maka dalam kaidahnya al-aslu, ya, fil asya' termasuk al-ibahah. Al-asya' di situ al-asya' dunyawiyah. Ya, perkara-perkara duniawi. Maka nggak bisa dikiaskan dengan itu kias ma'al farid, ya, kias yang berbeda, kias batil gitu. Ini masalah ibadah, ini ibadah khusus ini. Ibadah murni, ibadah istilah ulama usul dengan ibadah mahdhah. Karena baca Al-Fatihah itu ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu harus ada dalil yang mengkhususkannya. Padahal kalau dikhususkan, gitu. Tapi kalau nggak dikhususkan, ya, boleh gitu. Tidak ada meyakini harus gitu, ya. Nah, ini hadirin yang dimiliki. Ini kan masalahnya dikhususkan, kemudian disedekah apa, disedekahkan, ya, dikirimkan pahala. Nah, maka kita minta dalil dari para sahabat ketika Nabi meninggal, ya kan, ada nggak sahabat bilang untuk arwah Rasulullah Al-Fatihah? Kalau ada, ayo sama-sama. Ternyata tidak ada, Pak, ya. Kalau ada yang bisa membawakan dalilnya, ayo, ya, kita amalkan sama-sama. Ternyata kan nggak ada. Ketika meninggal istri Nabi Khadijah, ya, radhiyallahu anha, pernahkah Nabi mengumpul ke sahabatnya, ayo sama-sama kita kirim Al-Fatihah buat Khadijah? Ada, Pak? Kalau ada, tolong saya minta betul, ya. Ya kan, saya ingin juga mengamalkannya gitu. Kan amalan itu, ya.
tidak ada aturannya dalam agama kita. Tentu yang mengamalkan agama secara sempurna sahabat Nabi. Kenapa, Pak? Karena mereka hidup bersama Rasul. Ya. Bahkan di antara mereka walaupun belum wafat sudah ada yang divonis masuk surga oleh Rasul. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ketika tidak ada dalilnya maka enggak boleh, kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu ya qabla al-amali wal qaul. Berilmu sebelum beramal. Jadi harus ada dalilnya, karena ilmu itu adalah qala Allah qala Rasul. Jadi kalau seandainya enggak ada dasarnya, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Ya. Karena sekarang ya ada yang viral itu ya. Nah, dalam hal itu benar yang syekhnya itu ya. Nah, dan syekhnya itu berani ya menyampaikan. Jadi kalau seandainya ada yang tidak terima, beliau kan hanya menyampaikan. Ya, boleh. Kalau nggak terima ya terserah dia nanti di sisi Allah. Nanti Allah yang memutuskan kan gitu. Namun ya di dunia ini kita wajib menyampaikan saja. Yang mengamalkan itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik ya, itu mutlak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita yang mana pada pembahasan yang sebelumnya sudah masuk ya kepada bab tentang tabarruk, ngalap berkah. Dan tabarruk ini telah kita bahas kemarin, maknanya adalah talabul barakah, mencari berkah, atau bahasa kita yang ngalap berkah. Dan berkah itu adalah ya kasratul khair. Berkah maknanya adalah banyaknya kebaikan, arti kebaikan yang banyak. Ya. Jadi sesuatu itu dikatakan berkah berarti ada kebaikan di dalamnya. Namun baik di sini tentu baik menurut agama, bukan baik menurut kita pribadi, Pak. Karena baik itu macam-macam. Kalau diserahkan kepada per individu, ya baik menurut saya belum tentu baik menurut Josbus. Ya. Baik menurut saya kan sholat, menurut Josbus kan enggak. Baiknya ngebom di sana ya, mengebom kaum muslimin kan gitu. Baik menurut mereka. Menurut dia kan gitu, beda dengan kita kan gitu. Baik menurut kita tentu kita umat Islam, orang yang beriman, kita beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi standar al-hasan ya, kebaikan itu adalah al-husnu ya. Kebaikan itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi yang namanya berkah sesuatu yang baik yang sesuai dengan syariat. Umurnya berkah. Ada orang bilang gitu Pak ya. Berarti umurnya betul-betul dia habiskan sesuai dengan syariat. Hartanya berkah. Berarti hartanya dia dapatkan sesuai dengan syariat, tidak melanggar agama Allah, tidak dengan cara yang haram. Kemudian dia habiskan untuk yang halal pula, yang mendatangkan ridho Allah. Jadi banyak belum tentu berkah Pak ya. Banyak namun gunanya untuk berjudi, gunanya untuk ya mendonasi perbuatan syirik, acara-acara perbuatan syirik di kampung-kampung Pak ya, buat atau acara bid'ah ya. Namun ini tidak berkah, karena berkah itu barometernya, standarisasi berkah itu tentu baik menurut agama kita. Kemudian pada pertemuan yang lalu yang sudah kita jelaskan ya, ayat yang dibawakan oleh penulis kemarin surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Apa itu Al-Lat, kemudian Al-Uzza, kemudian ya Al-Manah ya, kemudian sampai ayat yang 23-nya telah kita ya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu kesesuaian ayat ini dengan bab tentang hukum tabarruk ya, dengan pohon batu dan yang semisalnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ya surah An-Najm yang dibawa beliau ini
ayat 19 sampai 23 ini dengan bab tentang hukum bertabarruk ya dengan pohon, batu dan yang semisal. Kata beliau, anna fiha, sesungguhnya terdapat pelajaran ya di dalam ayat tersebut tahrimat tabarruki bil asjari. Terdapat pelajaran hukumnya ya, hukumnya haram. Haram bertabarruk dengan pohon-pohon. Nah, ini kebiasaan orang-orang, nanti akan dibahas ya ayat yang beliau bawakan nanti bagaimana orang-orang kaum musyrikin ya, mereka bertabaruk dengan sidrah ya, pohon sidrah untuk mendapatkan keberuntungan. Mereka gantung nanti senjata mereka di pohon itu. Nah, pohon yang banyak gantungannya yang dikenal dengan istilah nanti zatu anwa. Nah, ini yang akan dibahas pada bab pada dalil yang selanjutnya. Jadi seluruh bentuk tabarruk dengan pohon itu dalam Islam hukumnya haram, Pak. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka bertabarruk dengan pohon-pohon tersebut sebelum mereka sembah. Akhirnya awalnya tabarruk, awalnya meyakini pohon itu keramat. Gitu, Pak. Keramat itu kan sakti. Ya, sakti itu kan sesuatu yang ada pengaruhnya, gitu. Ada kekuatannya, ada magicnya. Jadi kalau orang percaya kepada pohon yang sakti ya, itu sudah ya jatuh ke dalam keyakinan kesyirikan. Maka dalam Islam nggak ada yang sakti, Pak. Iya. Bagaimana dengan tongkat Nabi Musa, Pak Ustaz? Iya. Itu adalah mukjizat. Nah, mukjizat itu, Pak, ya, hanya ada pada nabi, para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada mukjizat. Yang ada pada sebagian para wali itu karomah. Namun karomah ya seperti yang telah dijelaskan ya oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karomah itu adalah pemberian tanpa dipelajari. Jadi karomah itu kan kemuliaan secara bahasa ya kan, asalnya ada karomah. Ya, karomah itu arti mulia. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai tanpa dipelajari. Jadi tidak ada ajian-ajiannya untuk mendapatkan ini gitu ya. Untuk mendapatkan karomah ini yang harus kita baca dan itu enggak ada, Pak. Jadi karomah itu mutlak bagi hamba yang bertakwa. Dan tidak ada ritual-ritual khususnya, ibadah-ibadah spesialnya enggak ada. Jadi Rasul tidak pernah mengajarkan kepada umatnya ibadah untuk mendapatkan karomah. Enggak ada, Pak. Ya. Salatlah kamu supaya dapat karomah, enggak ada. Yang salat disuruh oleh Rasul ya. Yang pertama salat mencegah. Jadi Al-Qur'an bahkan Allah mengatakan salat ya tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian salat itu kata Rasulullah adalah nur ya. Adalah cahaya. Ini sebuah dalam hadis sahih. Cahaya yang akan menerangi pelakunya kelak di akhirat. Kemudian salat juga amalan yang pertama kali yang dihisab oleh Allah, yang dihitung oleh Allah gitu. Jadi bukan salat itu untuk dapat karomah, untuk dapat kesaktian, untuk dapat ilmu kanuragan, ilmu magic, enggak ada, Pak ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sebagian kampung kan seperti itu. Kalau ingin masuk ke sebuah perguruan kebatinan, dia silat juga, Pak, namun silatnya sudah campur ya. Campur dengan unsur-unsur magic ya, sehingga ada namanya ritual-ritualnya, Pak. Ke kuburan ngambil pakai kain kapan lah gitu ya, dan bertawassul dengan gurunya yang sudah wafat, biasa ke makam gurunya ya, ke kuburan guru-gurunya gitu ya, kemudian tawassul ya, meminta sama gurunya. Nah, ini semuanya adalah kesyirikan yang seorang muslim mesti menjauhinya. Jadi kita kembali kepada pelajaran dari ayat ini, kesesuaian ayat ini dengan bab pembahasan tentang tabaruk, bahwasanya hukumnya haram bertabaruk dengan pohon-pohon, wal ahjar, dan batu-batu
Ini hukumnya haram, Pak. Dan tidak boleh dilestarikan ini. Harus dicerdaskan. Masyarakat kita mesti tahu gitu. Ilmu tauhid ini ilmu yang membuat orang cerdas, Pak ya. Ilmu anti tahayul, anti mitos. Orang barat baru-baru ini, Pak. Dahulu orang barat itu rajanya mitos, ya. Maka mereka percaya kepada raja Zeus, ya. Raja inilah, raja itu, iya kan? Keyakinan Yunani kuno itu kan penuh dengan kesyirikan. Iya. Kemudian masuk ilmu pengetahuan, baru mereka terpengaruh oleh ilmu pengetahuan juga. Tetapi itu semua kan dari Islam juga, Pak ya. Karena yang mendapatkan ilmu pengetahuan terlebih dahulu dan barat waktu itu masa kegelapan, ya kan, itu umat Islam ya. Umat Islam sudah maju gitu, Pak. Jadi Islam itu anti pada setiap tahayul, ya. Setiap khurafat atau dalam istilah yang kerennya ya, mitos bahasa kita. Jadi mitos-mitos itu memang nggak ada dalam Islam. Ya, dan nggak boleh dijadikan ini tradisi, Pak. Walaupun sebagai ajang ini cagar budaya, nggak boleh gitu. Ya harus dijelaskan ini syirik kalau diyakini, karena ada di Batu Sanggar itu, Pak, namanya batu angke-angke. Kalau Bapak pernah ke Batu Sanggar, kalau ada orang yang mampu ngangkat batu itu, katanya dia akan dikabulkan hajatnya, permintaannya. Jadi sebelum dia angkat batu itu, Pak ya, dia orang yang percaya gitu ya. Misalkan belum punya anak, ya Allah ya, saya ingin punya anak, angkat batu itu. Kalau tangkap ya, kapan anak? Akhirnya Pak, ada teman kita, Pak, ini dibuktikan ini salah ya. Jadi teman itu ya udahlah ya, dengan suara kerasnya dia yang bercerita, Pak ya. Ya ingin jadi Superman katanya, diangkat batu. Bisa kok tak berubah katanya. Ini bohong ini katanya. Saya bisa ngangkat batu ini, kok kamu berubah jadi Superman gitu. Iya. Itu mitos, Pak ya. Masih ada juga ya masyarakat yang mempercayainya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada itu, Pak, di Batu Sangkar itu, Pak. Namanya batu angke, Pak. Jadi kalau kita bisa mengangkat batu itu, ya berdoa kita, insya Allah kalau terangkat hajat kita terkabulkan. Akhirnya apa, teman itu nggak boleh lagi masuk ya sama orangnya ya, sama juru kuncinya. Ini ya hati-hati itu ya. Ya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang ya kesyirikan itu, Pak, pendangkalan otak gitu, membuat masyarakat tidak maju-maju, Pak. Ya, orang sekarang sudah teknologi maju, ya ini masih percaya dengan batunya yang seperti itu. Ya, masih percaya dengan melepaskan niat. Kan gitu kalau di Padang tuh, Pak ya. Nah, melepaskan niat, kata pergi dia ke kuburan yang dianggap keramat gitu ya. Kalau niatnya tercapai, ya, dia bernazar ini. Bernazar kepada selain Allah, itu juga nanti akan kita bahas, termasuk perbuatan syirik gitu. Jadi hukumnya haram ya bertabaruk dengan pepohonan dan batu-batuan. Wa'tibarahu syirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menganggap ya, menjadikan bahwasanya bertabarruk ya dengan bebatuan, dengan pepohonan itu bentuk kesyirikan. Fa inna ubada hadhil asnam al-mazkurati innama kanu ya'taqiduna husul al-barakati minha bi ta'zimiha wa du'aiha. Kata beliau, karena penyembah berhala-berhala yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu Al-Lat ya, Uzza, Manat ya. Nah, mereka menyembahnya ya karena mereka ya'taqiduna ya, karena mereka beriktikad, berkeyakinan bahwasanya berhala tersebut bisa mendatangkan keberkahan, husulal barakah, datangnya keberkahan dengan berhala tersebut. Minha dari berhala tersebut, bi ta'zimiha wa du'aiha, dengan cara mengagungkan berhala tersebut dan meminta berdoa kepada berhala tersebut. Fattabarruku bil quburi, dan bertabarruk kalau berkah dengan kubur ya,
kat tabarruki billat. Ini sama dengan tabarruk dengan lat. Karena lat seperti yang telah kita bahas kemarin ada dua maknanya. Qiraahnya ada dua Pak ya. Dalam ilmu qiraat dibaca dua. Ada dibaca takhfif yang tidak ditasydidkan tanya. Ya. Nah, seperti dibaca afara'aitumul lata. Tanya enggak tasydid. Maka kalau enggak tasydid, lat itu artinya adalah nama sebuah batu besar berwarna putih yang terpahat di atasnya, yang diukir ya, diukir di atasnya ada kayak dibuat seperti rumah gitu. Jadi batu ini yang diagungkan, yang orang kafir Quraisy bertabaruk dengan batu. Tapi kalau dibaca dengan qiraat yang kedua, afara'aitumul lata, dengan ditasydidkan tanya, maka ini nama seorang laki-laki ya, yang saleh, yang dahulu suka mengadon ya tepung dicampur daging menjadi makanan gitu, diberikan kepada orang yang haji di masa jahiliyah. Meninggal orang ini, kemudian ya kuburannya dijadikan tempat ngalap berkah oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi nggak boleh Pak, hukumnya haram. Hatta ya walaupun kuburan Nabi nggak boleh Pak, karena Nabi telah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini sebagai wasan, berhala yang disembah gitu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta ya. Dan Allah kabulkan ya doanya Nabi SAW, sehingga pada hari ini sampai hari ini lah supaya tidak diizinkan ada orang yang menyembah ya, meminta-minta ngalap berkah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tabaruk dengan kuburan itu sama dengan tabaruk dengan lat gitu ya. Wabil asjari wal ahjari. Kemudian orang yang bertabaruk dengan pepohonan ya dan bebatuan, pohon-pohon dan batu-batu ya. Ini hukumnya sama dengan perangai orang jahiliyah yang bertabaruk dengan Al-Uzza dan Manat ya. Katabarruki bil Uzza wa Manatin. Seperti bertabaruk dengan Uzza dan Manat. Nah, maka kita jauhkan diri kita, keluarga kita ya dari amalan-amalan masyarakat jahiliyah seperti ini. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada masa penulisan kitab ini itu yang terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di lingkungan beliau banyak ya orang-orang yang bertabarruk ya dengan kuburan, bertabarruk dengan bebatuan, dengan pepohonan gitu. Maka beliau tulislah kitab ini ya dalam rangka untuk meluruskan ya akidah umat Islam ketika itu. Dan ketika di masa kita ya juga kita dapati sebahagian daripada orang-orang Islam ada yang jatuh ke dalam kepercayaan yang seperti ini. Ini adalah kepercayaan syirik yang mesti kita nasihati, kita ingatkan kaum muslimin sehingga ya tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang bersifat kesyirikan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ya pembahasan beliau. Ma yustafadu minal ayat. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat di atas, yaitu surah An-Najm ayat 19 sampai 23 tersebut. Yang pertama, annat tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Jadi pelajaran yang pertama, sesungguhnya hukum bertabarruk atau bentuk bertabarruk yang ngalap berkah dengan pohon, bebatuan, ini adalah bentuk kesyirikan. Mau batu apapun Pak ya. Jadi bagaimana tabarruk itu Pak? Dengan meyakini bahwa batu itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Manfaat itu ada manfaatnya batu ini kan gitu. Ini batu ada manfaatnya gitu. Nah, seperti ada orang yang ini batu insyaallah bisa mendatangkan keberkahan ini. Ya, kalau orang sulit-sulit ekonomi kalau pakai cincin ini Pak, masya Allah. Ya, insyaallah
ya langsung bapak dapat pekerjaan. Padahal yang jualnya miskin juga Pak, nggak kaya dah itu. Jadi kalau digunakan akal sehat tertolak gitu Pak. Nah, sekarang banyak Pak, orang sekarang berdagang syirik ini luar biasa. Pakai TikTok ya, pakai IG ya. Nah, bahkan ada juga yang di surat kabar ya Pak ya, menerima jasa zina katanya. Iya, si waktu ini untuk itu. Nah, ini luar biasa ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini pendangkalan akidah. Kemudian pelajaran yang kedua kata beliau, masyru'iyatu mujadalatil musyrikina, disyariatkan ya mendebat orang-orang musyrik. Ya. Kenapa? Karena dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk mendebat mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, tolong jelaskan kepada saya, kata Rasulullah kan seperti itu. Terhadap Lata dan Uzza yang kalian sembah ini, yang kalian tabarruk dengannya ini, apakah bisa mendatangkan manfaat? Kan seperti itu. Bisakah? Adakah kebaikannya? Ya. Maka orang kafir Quraisy ya, tidak bisa menjawab dia. Bahkan Raja Namrud, bahkan Nabi Ibrahim menebat Raja Namrud ketika melakukan kesyirikan gitu ya. Iya, karena Raja Namrud mengatakan dia mampu untuk apa? Mematikan dan menghidupkan gitu ya. Ya, mematikan menurut konsep mindsetnya Raja Namrud, dia mematikan dia 30 aja gitu ya. Menghidupkan dia jangan dibunuh kan gitu. Langsung dibantah ya, didebat oleh Nabi Ibrahim. Tolong pindahkan sekarang kalau seperti itu ya. Tuhanku Allah kadang bisa mampu memindahkan matahari itu ya, menerbitkannya maksudnya ya, dari timur ke barat. Sekarang coba ganti itu, terbitnya dari barat, coba Namrud. Fabuhit allati kafar kata Allah. Maka bungkam gitu ya, enggak bisa jawab orang-orang kafir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang-orang yang melakukan kebidahan, maka kata Syekh ya Sulaiman Ar-Ruhaili, maka dua aja pertanyaannya. Ya, kalau seandainya ya apakah ya ibadah yang kau buat ini, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengetahuinya? Gitu ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang manusia yang merupakan utusan Allah yang telah menyempurnakan agama Islam ini dengan firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau engkau melakukan amalan ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, ya, apakah Nabi luput dari pengetahuan terhadap apa yang kau ketahui ini? Kalau dia mengatakan iya, nauzubillah. Pak yang jadi ini termasuk nawaqidul Islam, ya. Kalau dia mengatakan bosnya dia lebih tahu daripada Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya lebih tahu daripada Nabi tentang agama ini, ya sehingga Nabi nggak tahu ini suatu kebaikan, saya yang lebih tahu, hingga saya amalkan, Nabi nggak mengamalkan kan gitu. Nah ini nauzubillah. Tapi kalau seandainya dia mengatakan enggak lah ya, Nabi tentu yang lebih tahu, ya Nabi tentu lebih tahu lagi, ya kan, maka sungguh kata beliau lakot ya apa ada hujah, maka dia sendiri yang telah menegakkan hujah bagi dirinya gitu ya. Udah gitu ya, nggak usah dibahas lagi. Udah, kalau seandainya engkau tahu Nabi lebih pintar daripada kamu, ikut Nabi aja, udah tinggalkan. Yang ini kan seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi pertanyaannya satu aja ya. Iya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya luput dari beliau pengetahuan terhadap apa yang kau lakukan saat ini? Kalau enggak, mana Nabi melakukannya itu, mana dalilnya kan seperti itu ya? Dari mana keterangannya? Ya kalau seandainya Nabi, namun kalau seandainya dia mengatakan saya lebih hebat, nauzubillah ya, berarti apa? Berarti dia menganggap ada wahyu lagi setelah wahyu yang telah Allah sempurnakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi disyariatkan memang Pak, ya boleh ya seorang itu mendebat orang-orang musyrik, namun ya dengan syarat dia memiliki ilmunya gitu Pak ya. Jadi Nabi mendebat orang musyrik ketika wahyu turun. Jadi Allah berikan ilmu kepada Nabi. Namun kalau nggak ada ilmunya mau apa orang yang debat gitu. Ya nanti orang musyriknya hebat lagi, ya berkilah deh. Nah, maka dia ingkari kemungkaran itu dengan hati. Kalau dengan lisan bagi yang mampu Pak, mampu dalam segi penyampaian, mampu dalam segi ilmunya. Hanya diri yang diberikan oleh Allah. Maka debat itu Pak tidak dilarang secara mutlak. Ini yang harus kita ketahui. Jadi bagaimana dengan hadis itu Pak Ustaz ya, anna za'imun kata Rasulullah. Bi baitin ya fil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin rumah di surga. Itu hadisnya sahih ya, bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Maka kita lihat Pak. Maka memahami hukum, memutuskan suatu hukum jangan satu hadis, harus dikumpulkan ayatnya, hadisnya gitu. Maka tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyuruh berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan fil amr ya. Maka maksud daripada Rasul mengatakan ya saya menjamin rumah di surga bagi yang meninggalkan perdebatan itu adalah perdebatanku usir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin ya, ketika mensyarah hadis ini, maksudnya adalah debat kusir Pak. Debat kusir ini maksudnya adalah debat yang tidak ada manfaatnya. Ada satu mengatakan jalan ke masjid ya Halimah Ma'mur itu adalah lewat Mayang Ujung gitu. Oh ya sudah, enggak salah itu lagi ya. Yang benar itu apa faedahnya gitu ya. Apa manfaatnya? Yang penting kan ke masjid gitu ya, mulai di situ katanya. Itu yang maksudnya seperti itu. Adapun ya orang yang ini kan syaratnya kan orang yang berilmu ya, dalam rangka untuk menyampaikan hujah Allah atau dalam rangka untuk membantah kebatilan, maka boleh ya, maka hukumnya boleh. Adapun ada nas-nas ya dari para ulama salaf ya, wa tarku mujadalatin, kan seperti dalam usul sunnah itu adalah bagi orang yang sudah enggak mempan lagi ahli bid'ah yang kekeh dengan bid'ahnya, ya kan? Nah, maka enggak ada faedahnya kemudian melihat maslahat dan mudaratnya. Apa mudaratnya? Dikhawatirkan orang yang mendebat itu dia ikut pula gitu ya, terkena syubhat orang yang debatnya sementara ada ilmu dia kan gitu. Makanya dilarang oleh ya, maka ada rincian dilarang oleh ulama salaf ya, seperti Imam Ahmad yang dalam usul sunnah kan seperti itu ya, dilarang untuk berdebat dengan ahlul bidah ya. Maksudnya apa? Bagi orang yang kalau berdebat dengan ahlul bidah itu dia nanti yang ikut gitu ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau kau melewati majelis ya Mu'tazilah tutup kuping itu maksudnya. Maksudnya apa? Nanti kan perkataan orang itu kan terkadang orang yang hebat ngomong itu penjelasannya itu Nabi mengatakan dalam hadis sahih, inna ba'dal bayani la sihra gitu. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan orang itu mampu menyihir. Bahkan dalam Al-Quran dalam surat ya, Al-Munafiqun itu pun seperti itu. Apabila orang munafik saja kata Allah kan, kalau ngomong kalau hebat ngomong dia, kau akan takjub gitu. Akan apa? Akan perkataan mereka. Coba Pak, sekarang orang non muslim saja apa yang ngomong motivator, ya kan? Yang memang motivator ulum gitu Pak. Itu kan ada unsur sihirnya ya. Namun sihir bayan namanya. Karena sihir itu secara bahasa sesuatu yang sifatnya tersembunyi, ma khufiya sababu kan gitu. Namun orang terikut Pak. Alam bawah sadar orang itu yang dikenal. Kan ada seorang motivator Pak ya, saking hebatnya dia mensugesti ya, memberikan penjelasan. Bisa Pak orang yang habis sakit itu bapak sekarang jalan. Padahal itu pastor itu. Nah, bukannya pastor yang hebat Pak, namun sihirnya itu. Nah, makanya nggak boleh ya oleh beliau itu, oleh ulama salaf, jangan kita dengan penjelasan orang ahli bidah gitu. Nanti takutnya tersihir kita kan oleh hebatnya, mantapnya penyawa kan betul juga
Ya kan, nah gitu. Artinya apa? Artinya dia terkena syubhat. Itu alasannya ulama kenapa tidak boleh. Ya Allah alam bisawab ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, annal hukma la yasbutu illa bidalilin mimma anzalallahu la mujarrada dhanni wa hawan nafsi. Kata beliau, pelajaran yang ketiga, sesungguhnya menghukumi sesuatu ya tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil. Jadi kita menetapkan hukum halal, haram, bid'ah misalkan ya, syirik kan, menghukumi sesuatu gitu ya. Ini enggak boleh dilakukan kecuali dengan dalil. Dalilnya adalah mimma anzalallah, dari apa yang telah Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah. Karena Sunnah itu adalah ya dalil dari Allah juga, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Islam itu dalil primernya adalah Quran dan Sunnah. Kemudian ada dalil yang selanjutnya yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah ijma'. Ijma'nya ya para sahabat, ya, ijma'nya para ulama gitu. Kemudian kias, analogi ya terhadap perkara-perkara dunia yang belum ada kejadiannya di masa Rasulullah. Itu ya pakai hukum analogi. Analogi itu melihat kepada sebabnya apa? Kias itu ya. Maka ada hukum kias dibahas dalam usul fikih ya. Tidak sekedar persangkaan gitu. Jadi menghukum sesuatu itu nggak boleh dengan sangka-sangka. Kalau menurut saya ini haram, nggak boleh gitu. Kalau menurut saya ini nggak boleh Pak Ustadz gitu ya. Nggak bisa Pak, menurut sangkaan saja. Ya. Karena nanti akan banyak ya orang-orang yang berfatwa dengan zon, dengan sangkaannya saja. Maka nggak boleh Pak dengan dalam hukum agama. Jangan hukum agama, hukum pidana saja di pemerintahan itu ya, dan di pengadilan nggak boleh menurut dia, harus ada undang-undangnya nomor berapa sekiannya gitu ya. Nanti diketahui sama pengacara, ini apa nih orang kita? Menurut dia, emang dia siapa kan gitu. Harus ada acuannya Pak. Apalagi ini ya hukum agama gitu. Maka harus ada acuan kita, nggak boleh kita hukumi orang gitu. Ini salah, ini sesat ya, tanpa kita memiliki hujah Pak. Nah, nanti itu parah hukumnya. Itu termasuk buhtan, dan ini termasuk dosa besar loh. Berdusta atas seseorang gitu. Kita hukumi orang, namun salah kita menghukum gitu. Ini parah gitu. Karena hukum asal seseorang itu orang yang mengaku sunnah Pak ya. Ini ada orang mengaku sunnah dia. Saya ahlus sunnah katanya. Jadi hukum asalnya dia itu ahlus sunnah gitu. Sampai ada dalil pasti ya, yang bukan zon ya, yakin sifatnya bukan zon, yang mengeluarkan dia dari sunnah gitu. Nggak boleh ya kita bergampang-gampangan itu ya, itu sama dengan orang-orang Khawarij bergampang-gampangan mengkafirkan orang kan gitu. Sehingga orang yang nggak sepaham dengan dia langsung kafir gitu. Kemudian jangan seperti orang Taziri ya, orang yang nggak sepaham dengannya nama bulan untuk tajri istilahnya, nah, itu langsung ahli bidah itu ya, hizbi gitu. Padahal ya dia tidak mengkaji secara mendalam ya. Dan menghukumi juga bukan urusan kita, bukan urusan saya ya, bukan urusan kita semua, itu ulama Pak ya, yang bisa menfatwa itu ulama. Maka kita minta fatwa ulama. Kalau nggak ada jangan ya kita menghukumi orang gitu ya. Nah, kalau di Arab Saudi Pak itu ada lembaga khususnya untuk memvonis orang, itu ada lembaganya ya, ada lembaga fatwa gitu. Dan yang melakukannya tentu ulama ya, orang yang benar-benar sudah menguasai hukum Islam ini Pak. Dari segi Al-Qur'annya sudah hafal ya, hadisnya, kemudian dari segi tafsirnya, ilmu usul tafsirnya, segi hadis, ulumul hadisnya, mustalahnya ya, takhrij hadisnya, dan dalam fikihnya, usul fikihnya, dan banyak lagi Pak ya, yang perangkat-perangkat ilmu sebagai mufti ya, sebagai orang yang berfatwa ya.
Nah, namun kita itu menjawab sesuai dengan dalil yang kita ketahui, bukan berfatwa ya. Tapi kalau fatwa kita menukilkan ahli fatwa gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka salah ada orang yang sekarang yang dia baru belajar sudah berfatwa. Nah, ini parah. Ini bisa merusak Islam itu Pak ya. Iya, orang seperti ini ya merusak citra Islam. Baru ngaji, baru hijrah ya. Baru khatam kitab ini, baru bisa baca kitab sedikit-sedikit ya. Langsung berfatwa gitu. Ini parah Pak. Hancur ya, tatanan agama ini bisa hancur yang seperti ini. Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Gitu ya. Apabila diberikan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya, suatu urusan yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran hari kiamat ya, kehancuran gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annallaha qad aqamal hujjata bima arsala minar rusuli wa anzala minal kutub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah. Jadi kalau seandainya orang musyrik diazab oleh Allah, enggak bisa lagi mereka berhujjah. Karena sudah tegak bagi mereka, Allah sudah sampaikan dengan Allah mengutus para utusan, yaitu para rasul. Kemudian Allah juga mengutus kitab-kitabnya, termasuk kitab yang terakhir. Maka tidak bisa ya orang-orang itu berhujjah lagi, beralasan, karena Allah sudah aqamal hujjah ya. Allah sudah menegakkan hujjah kepada mereka. Ini hadirin dan dimuliakan oleh Allah. Namun nanti ya mungkin ada orang-orang memang ya tidak sampai hujjah kepada mereka. Nah, itulah yang disebut dengan masa fatrah, kekosongan Rasul seperti itu. Maka orang yang seperti ini, ulama mengatakan, ulama Ahlussunnah mengatakan orang yang seperti ini yumtahan ya, diuji kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada bentuk ujiannya itu dibalik oleh Allah. Jadi Allah menyuruh masuklah ke dalam neraka itu, padahal itu surga. Nah, kalau dia saking taatnya sesama Allah, kalau Allah yang memberikan modal api-api lah gitu ya, neraka lah masuk juga, maka Allah selamatkan dia. Berarti dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang enggak sampai hujjah kepada mereka gitu. Namun kalau dia enggak mau, ini Allahnya ada raja nih, wanita ini bahaya nih, berarti enggak taat dia sama Allah. Ya. Apalagi kelak Allah kan Maha tahu Pak ya, di dunia enggak taat juga nih orang nih sama saya kata Allah. Akhirnya orang yang seperti itu dimasukkan ke neraka oleh Allah karena enggak taat. Jadi memang butuh kita taat sami'na wa ata'na ya. Kalaulah ini Allah yang memerintahkan, ya seperti Nabi Ibrahim gitu dan istrinya Hajar ya, alaihissalam ya. Allah amur bihadza ketika Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk meninggalkan Hajar gitu ya. Nabi Ibrahim suruh pergi gitu ya di tempat yang sepi orang, yang tandus, yang enggak ada air Pak ya. Kalau Allah memerintahkan engkau, ini memang perintah Allah, lakukan. Demikian juga anaknya Nabi Ibrahim, Ismail. Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau seandainya ini perintah Allah, lakukan wahai ayahku dengan senang hati, sembelihlah. Karena kalau betul ini perintah Allah, itu yang sami'na wa ata'na. Iblis enggak sami'na wa ata'na gitu ya. Sehingga Allah murkai iblis itu. Ya Allah suruh sujud, iblis sujud kamu gitu ya. Sebagaimana malaikat juga Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud masuk di situ bukan menyembah. Sujud dalam rangka menghormati, dan ini khusus ya. Iya syariatnya di zaman malaikat itu. Enggak berlaku lagi di zaman kita. Kalau masih boleh sujud kepada makhluk, kata Nabi dalam hadis sahih, ya Nabi akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, namun nggak boleh lagi, ya sudah dilarang. Walaupun alasannya sungkem, nggak nyembah, ya cuman hormat aja, dalam syariat Rasulullah nggak boleh. Apapun alasannya, membungkuk, jangan sujud baik, membungkuk kepada selain Allah itu hukumnya haram. Tapi kan nggak nyembah, walaupun nggak nyembah, kalau nyembah syirik.
haramnya luar biasa. Walaupun nggak nyemak saja hukumnya haram, tapi nggak sampai kepada syirik kalau niatnya bukan menyembah, itu perinciannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena mengingat waktu, mungkin ini saja bisa kami sampaikan ya pada pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kalau ada umur yang panjang ya kita melanjutkan kepada dalil yang dibawakan oleh beliau dari hadis Nabi dalam hadis sahihain ya, Sahih Bukhari Muslim ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.